Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah al-qa'im bihuquqillah adada ma fi ilmillah salatan daimatan bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi ma daqatillah wa farajahallah amma ba'du. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi jahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ila hadrati abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa amamina wa ammatina wa akharina wa khalatina wa ikhwanina wa akhawatina wa qarabatina wa jiranina man habba wa sana ilayna wa lidawil huquqi alayna wa li jami'i masyayikhina wa muallimina wa mudarrisina wa tullabina wa talabatina wa nakhusu hasatan la hadrati Syekh Abdul Mu'ti Muhammad Nawawi bin Umar Ajawi wa la hadrati Syekh Imam Al-Habib Sayyid Abdullah bin Al-Husain bin Tahir bin Muhammad bin Hashim Ba'alawi syai'ulillahi lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Kita lanjut halaman 178. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in saha, kalau ia lupa, bitarkihi tartib, dengan meninggalkan tartib, fal ya'ud ilaihi, maka hendaknya ia kembali kepada rukun utamanya, ai ila ruknil matruk, yaitu kepada rukun yang ditinggalkan. Kalau orang lupa ya, habis baca Fatihah surat, mestinya kan ruku, keenakan langsung sujud. Ingat tuh ya, wah kok kelewatan nih sujud ya kan, nah balik buru-buru ke rukun yang sebelum ruku, berarti masih berdiri posisinya ya, dianggap selesai membaca Fatihah dan surat, kembali di situ, nah baru ruku kembali. Jadi dia ingat di saat itu dia lupa begitu, maka dia wajib balik ke rukun semulanya, seperti itu ya. Illa ayyakuna sahilam yatadakkar zalika, kecuali kalau yang lupa itu enggak ingat ya, enggak ingat bahwa dia ninggalin rukun dan terus melaksanakan rukun-rukun berikutnya gitu ya. Nah, illa ba'da syuru'ihi, kecuali setelah dia mulai fi ruknin mithlihi, pada rukun yang serupanya. Dia lupa ruku terus aja jalan ya, baru ingat lagi di ruku yang berikutnya tuh ya, baru ingat lagi di rukun yang di rakaat keduanya, berarti itu rakaat pertama misalnya, atau di rakaat berapapun dia enggak ruku tapi baru ingat di ruku berikutnya ya, di ruku berikutnya lah, kok tadi kagak ruku dah gitu ya. Ai ruknul matruk, yaitu rukunnya ditinggalkan, fi rakaatil ukhra, pada rakaat yang lain. Misalnya ruku pada rakaat pertama ditinggalin, ingat di ruku yang kedua ya, ruku yang ditinggal ingat pada ruku yang kedua. Nah, au ba'da syuruhi fi ruknin ba'dahu, atau setelah memulai pada rukun sesudahnya, ai ba'dal mithlil matruk, yaitu setelah seperti rukun yang ditinggalkan, fi rakaatil ukhra, pada rakaat yang lain. Ingat ninggalin ruku ya, ingat ninggalin ruku tapi setelah itidal di rakaat yang kedua misalnya. Yang kajiannya nih ya, lupa ruku pada rakaat pertama misalnya ya, atau rakaat berapapun, lupa ruku. Tapi jalan terus tuh, ingatnya lagi nanti pada waktu i'tidal gitu ya. Nah nih, jadi tadi ingat di waktu ruku lagi, yang kedua ingat di waktu i'tidal, paling enggak tuh begitu. Fatatimu bihi ay bil mithlil maf'uli, maka
maka maka sempurnalah dengan seperti yang dia kerjakan rakaatuhu akan yaitu rakaatnya in kana akhiruha sakasat jataisani jika keadaan ruku yang serupa itu merupakan rukun yang ada di akhir rakaatnya seperti rukun sujud yang kedua. Nanti dijelasin di belakang. Fa'in kana wasatuha, kalau dia di tengahnya, au awalaha, atau di awalnya, kal qiyami, seperti berdiri, awil qiraati, atau membaca, awil ruku'i, atau ruku', khosibal maf'ul anil matruk, maka diperhitungkan rukun yang dikerjakan itu ya sebagai ganti dari rukun yang ditinggalkan. Wa ata bima ba'dahu, dan dia mesti melaksanakan rukun-rukun yang setelahnya. Wa tadarrakal baqi, dan melanjutkan yang tersisa min salatihi, dari salatnya. Walagha ma sahabihi, dan tidak berlaku yang dia lupa. Ai ma fa'alahu sahyan, yang ia kerjakan dalam keadaan lupa. Wa huwa bainal matruki wal mithlil maf'uli, yang ada di antara rukun yang ditinggalkan dan rukun yang serupa yang dikerjakan. Ini kudu dicampein kalau begitu. Ya, dari awal ya. Anggap ini rakaat pertama dah. Sebenarnya rakaat berapapun sama gitu ya. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya, ini kan mestinya rukun nih. Lojor aja terus tuh. Allahu Akbar. Di waktu sujud dia ingat, wah, belum ruku, balik. Ya. Balik ke posisi semula. Kan tadi udah Fatihah, udah surat kan ya? Berarti nggak usah diulang. Udah asal berdiri ke tempat semula. Ruku lagi ya. Allahu Akbar. Sami'allahu liman hamidah, dan seterusnya. Nggak jadi masalah tuh, ya. Dilengkapinya dengan cara seperti tadi tuh. Yang lupa ya dilewatin aja udah. Nah, sekarang yang kejadian yang kedua, ya. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Turun, Allahu Akbar, ya. Duduk, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allah saja tuh genget ninggalin ruku sama i'tidal. Bismillahirrahmanirrahim. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, baru ingat di sini Allahu Akbar. Tadi kabeh ruku, ya kan? Tuh, ingat di sini, ya. Atau yang kedua, Sami'allahu liman hamidah. Tadi kagak ruku tuh, ya. Nah, ya. Yang sekarang ini nih dilanjutin terus. Ya, dilanjutin terus sebagaimana seharusnya, tapi ya dianggap ini yang sekarang ini adalah pengganti tadi yang ditinggalin. Ya. Pengganti dari yang tadi ditinggalin. Tadi rakaat pertama walagha masaha anhu, katanya nggak berlaku yang tadi dia lupa tuh. Nah, sekarang berarti ini adalah untuk rakaat yang pertama. Kalau lupanya pada rakaat pertama, ingat pada rakaat kedua gitu ya. Nah, ini sekarang kan ingatnya nih udah rakaat kedua nih. Terus udah ingat, berarti tadi ada yang lupa, udah sadar tuh kembali, ya kan? Nah, rakaat yang pertama kan dianggap gugur ya. Nah, nanti kan rakaat kedua nih, kalau berdasarkan aturan, dia kan harus duduk tahiyat awal tuh ya. Nggak berlaku, ya, naik lagi, ya. Jadi kalau begitu, kalau seandainya dia sembahyang 2 rakaat, jadi 3 akhirnya, ya. Kalau dia sembahyang 3, seolah-olah jadi 4, karena yang pertama nggak berlaku. Kalau dia sembahyang 4, jadi 5. Yang begini kalau repot imam, ya. Imam, kalau imamnya ngerti bagus dah dikit dah, ya. Kalau imamnya ngerti itu masih bagus. Kalau imamnya ngerti, makmumnya ngerti, cakep tuh sembahyang. Beres semua kali itu. Nih kalau imamnya ngerti, makmumnya kagak ngerti, berantakan tuh semuanya tuh. Kacau dah pokoknya. Ada aja ngomong tuh ya kan gitu. Ini lagi yang ribet-ribet lagi, imamnya kagak ngerti, makmumnya kagak ngerti juga, ya kan. Udah ketinggalan begitu, gimana caranya itu ya kan? Wah, kalang kabut tuh dah. Nah, kalau rukun ditinggalin tidak bisa diganti hanya dengan sujud sahwi, nggak bisa. 1 atau 2 rukun diganti dengan 1 rakaat. Ya,
satu atau dua rukun, ya apalagi lebih gitu kan. Nah, itu harus diganti dengan satu rakaat. Jadi kalau seandainya ya satu aja rukun dilupain, tidak ingat pada rukun sesudahnya tuh. Seperti tadi ninggalin ruku, ingat di sujud. Ini kudu balik ya. Tapi kalau seandainya dia lupa terus sampai rukunnya serupa atau sampai rukunnya sesudahnya, maka rakaat yang tadi dia lupain itu dinyatakan tidak berlaku. Nah, sekarang ini yang berlaku ya. Dengan catatan nih, di rukun berapa saja itu dia lupa, maka yang dilupain tersebut tidak dianggap. Ya. Dia lupa pada rakaat pertama, ya, maka rakaat kedua dianggap rakaat pertama kalau gitu, ya. Dia lupa pada rakaat kedua, ya, maka rakaat kedua kagak berlaku. Rakaat ketiga masuk menjadi rakaat kedua, gitu, ya. Rakaat ketiga lupa, ya, maka rakaat keempat berubah menjadi rakaat ketiga, diri lagi satu lagi, gitu. Semuanya begitu. Pokoknya kalau satu rakaat di mana ada satu rukun tertinggal, wajib dibayar satu rakaat, ya. Hati-hati nih, ya. Kalau sembahyang sendiri mah sabu doa amat dah, ya. Gampang dah istilahnya, kagak jadi beban orang gitu jadinya. Orang kagak ribut gitu di belakang kita nih. Yang repot kalau jadi imam gitu, ya. Kalau imamnya yang ngerti masih selamat, ya. Kalau imamnya kagak ngerti, makmumnya kagak ngerti, itu repot dah, ya. Terus, ya, untuk hal-hal yang dilupakan, tadi yang sifatnya rukun tuh ya, kagak bisa diganti dengan sujud sahwi, tapi wajib diganti dengan satu rakaat. Satu rukun, dua rukun, tinggal gantinya satu rakaat. Kalau yang sifatnya abad, ya, seperti tahiyat, ya, seperti kunut, itu kalau memang udah ketinggalan, tapi nanti di belakang ganti dengan sujud sahwi. Terus kalau udah ketinggalan nih, ya, diingetin tapi masih dekat dengan rukun tersebut, dengan ya rukun tersebut gitu, masih dekat tuh. Tidak kunut tapi masih posisi dekat dengan i'tidal, belum jauh. Tidak sujud, tidak duduk, tidak tahiyat awal tapi masih dekat dengan itu, masih boleh balik. Ya, masih boleh balik. Sujud nih, ya, kunut dulu. Sami Allahu liman hamidah. Kunut mestinya sujud lagi. Allah. Nih dia masih dekat dengan rukun abad kunutnya tuh, ya. Masih di sini. Balik boleh kalau gitu, ya. Allahumma hdina fiman hadait. Terus gitu ya. Nah, lanjutin dah seterusnya begitu. Sekarang lupa, ya. Sami Allahu liman hamidah. Mestinya kunut. Allahu akbar. Dengkul, udah sampai di sini nih. Diingetin sama makmum atau ingat sendiri, kalau ini udah sampai di sini nih, jangan bangun lagi. Ya. Jangan bangun lagi. Ini udah dekat di sini soalnya. Ini yang di sini rukun, yang di atas rukunnya tapi ya sunnah, mungkin dianggap abad saja begitu, ya kan? Sunnah abad bahkan begitu. Jadi terusin udah, ya, sujudnya. Tinggalin kunutnya, ya. Nanti di belakang ganti dengan sujud sahwi. Itu begitu, ya. Tuh caranya begitu. Orang teriak-teriak, subhanallah, subhanallah. Wah, udah galak banget lagi subhanallah, ya kan. Kalau kita balik bisa berantem tuh, ya kan. Jangan didengerin gitu, ya. Jangan didengerin. Nah, udah terusin, ya. Itu yang subhanallah subhanallah kalau kagak tahu sebenarnya dibatal tuh, ya. Kalau dia kagak niat zikir misalnya, nggak niat tanbih namanya, ya, atau niat dakwah, itu batal dia sholatnya itu. Sekarang yang tasyahud awal, ya, dari sujud. Nah, ini mestinya nih tahiyat awal, tasyahud awal, diri terus. Allah, masih di sini. Ini masih dekat dengan duduk
belum naik badannya ya, ingat ada tahiyat awal, balik lagi nggak apa-apa ya, masih dekat, balik ke tahiyat awal. Nah lanjutin, udah kesononya udah terus seperti biasa. Sekarang yang kedua, lupa tapi udah naik ya, sujud. Nah ini mestinya tahiyat naik terus, Allah. Ini kalau dilihat nih posisi kayak begini nih, udah lebih dekat ke diri daripada balik lagi ke sujud. Nah maka jangan balik sujud ya, terusin ya, terusin. Bukan sujud tadi, tahiyat ya, tahiyat maksudnya. Karena tahiyat hukumnya sunnah dan Fatihah itu hukumnya wajib, harus mendahulukan yang wajib daripada yang sunnahnya. Udah terusin, makmum teriak-teriak subhanallah subhanallah subhanallah, jangan didengerin ya, karena udah deket ke Fatihah. Namanya kita membaca Fatihah yang sebagai rukun lebih utama daripada membaca tasyahud awal gitu ya. Tuh begitu, terusin. Karena ini abad saja tahiyat awal tuh ya, tasyahud awal. Nah nanti cukup diganti dengan sujud sahwi. Enggak diganti juga dengan sujud sahwi, enggak apa-apa juga ya, enggak batalin. Jadi kunut tasyahud awal, andaikan lupa atau sengaja ditinggalin, itu tidak membatalkan sholat. Cuman sholatnya ya kayak perempuan cakep dah, mantap semuanya badannya ya, tapi kupingnya kagak ada ya. Cuman kupingnya doang sih kagak ada, masih bisa ketutupan dengan jilbabnya. Cuman pas dibuka jilbab kan jelek juga akhirnya kan gitu. Itu begitu ya. Kalau kita ragu ya, ragu ini rokaat sholatnya 4 dah ya, ini rokaat 4 atau 3 ya, 4 atau 3, harus diambil yang sedikit ya. Kalau ragu atau lupa rokaat ya 4 atau 3, 3 atau 2 dan seterusnya, ambil posisi rokaat yang paling sedikit. Di antara 2 dan 3 maka yang ambil 2, di antara 3 dan 4 diambil 3. Udah 4 sebenarnya ya, sama Isa nih udah 4 ya, mestinya pas di sujud nih terakhir nih ragu nih, 3 4 ya kan, mau tasyahud takut 3, mau diri takut 4 ya kan. Nah udah 4 sebenarnya. Ini nggak boleh bagi imam ya mengambil yang 4, tapi harus yang 3 begitu ya. Ambil yang 3, buat terus diri Allahu Akbar. Nih udah 4 tadi itu, tapi imam atau orang yang sembahyang sendiri ragu ini 3 atau 4, maka harus diambilnya adalah 3. Sekarang nih bagi yang ragu, baik imam maupun yang sendiri, jadi sholat jadi rukun, jadi rakaat yang keempat jadinya ya, padahal hakikatnya yang kelima jadinya ya. Atau kalau saat maghrib udah menjadi yang keempat, makmum mungkin belakang teriak-teriak tuh subhanallah, dari yang kecil teriaknya sampai subhanallah ya kan, karena ini tingkatnya tingkat bahaya lupanya, udah 4 naik jadi 5, mungkin makmum kesal juga kali itu begitu, sehingga teriaknya makin gede. Imam diteriakin sekeras apapun, dia wajib berpegang teguh sama aturan ya, sama aturan. Aturannya adalah kalau ragu 2 3 atau ragu 3 4, ambil yang sedikitnya. Nah dia ragu nih, udah salat isya udah 4 rakaat, ragu 3 4 ambilnya 3, walaupun pada hakikatnya udah 4. Makmum yang sadar ya, makmum yang sadar terusin saja sebenarnya. Dia nggak boleh ngikutin imam kalau dia tahu banget gitu ya kan, ini udah 4 masa ngikutin lagi. Kalau imam yang lupa dan ragu, dia wajib ya berdiri kembali, karena dia harus ngambil posisi yang sedikit. Terusin tuh imam ya, walaupun itu adalah rakaat yang ke-5 jadinya itu ya. Bagi makmum yang sadar itu rakaat yang ke-5, tapi bagi imam atau kita yang salah sendiri karena ragu ya, itu berarti tetap menjadi rakaat yang ke-3. Rakaat yang sekarang nih kita diri karena dasarnya ragu, berubah menjadi rakaat ke-4. Dibilangin dan diingetin sama siapapun, nggak boleh berpengaruh ya, nggak boleh turun lagi tuh diteriakin sama makmum subhanallah subhanallah subhanallah, apalagi ngomongnya pakai bahasa Indonesia lagi subhanallah subhanallah udah 4 oi.
Kacau bener. Saking kesalnya ngingetin imam ya kan, ngomong lah ini udah 4 oi, ya kan. Nah, biar dibilangin begitu, imam kagak boleh bergeming ya, harus taat sama aturan ya. Dia ada pada posisi lupa atau ragu harus tetap ya diri. Sekali lagi, andaikan betul dia adalah udah 4 rakaat dan ini adalah rakaat yang kelima, tapi karena dia ragu 3-4 dia harus ambil yang ketiga ya, 2-3 ambil yang 2 dan seterusnya begitu ya. Setiap kali ada rakaat yang diragukan banyaknya, maka ambil jumlah rakaat yang paling sedikit. Peringatan dari orang lain jangan dihiraukan, karena kita harus berdasarkan aturan tadi itu ya, gitu. Imam anda diingetin tuh begitu, turun aja lagi gitu ya kan. Semasjid batal ya, karena imamnya udah tidak lagi menggunakan aturan, udah benar-benar diri, turun lagi gara-gara diomelin sama makmum. Woi udah 4 rakaat ya kan. Imam gak boleh tuh ya dengerin kayak begitu. Atau kita salatnya sendirian dah, tapi ada orang yang ngeliatin kita kali ya, ada orang yang nungguin, ada orang yang nemenin kita kali. Pas kita salat sendirian tuh dia ngikutin tuh 1, 2, 3, 4, kita ragu ya kan. Udah 4 kita diri lagi, udah 4 ada gitu ya kan. Dia kan nggak sembahyang, cuma nemenin kita. Udah 4 tuh lu banyakan tuh salat 5. Jangan didengerin, terusin, karena kita berdasarkan aturan. Kalau lupa ya rakaat ya, dari bilang rakaat yang kita lupa, ambil jumlah rakaat yang yakin, yaitu yang jumlahnya sedikit gitu ya. Kalau sembahyang sendiri nih masih ini masih enakan lah gitu maksudnya ya. Kalau bawa-bawa makmum tuh, nah makmumnya juga sengkai juga lagi. Repot dah kalau begitu. Faidatun. Qala Ar-Ramli, berkata Syekh Ar-Ramli, wal mualatu syartun la ruknun. Adapun terus menerus adalah syarat, la ruknun, bukan rukun. Nah, jadi gini, para alim ulama berbeda di dalam hal mualat di dalam sholat. Yang jumhur mualat itu sebenarnya bagian daripada rukun kalau sholat, karena sholat nggak bisa dibagi-bagi ya. Jadi dia harus mualat berturut-turut dari awal sampai akhir itu harus dikerjakan dalam satu rangkaian yang tidak boleh dipisahkan. Berbeda dengan wudhu dan mandi ya, itu sepakat bahwa syarat wudhu adalah mualat diantaranya ya, bukan rukun. Kalau sholat jumhur sih bilangnya adalah mualat itu rukun. Artinya kalau gitu dari rakaat pertama ya takbir sampai rukun terakhir salam itu harus dikerjain dalam satu rangkaian yang tidak boleh terputus gitu ya. Kalau batal dalam rakaat berapapun batal semua tuh, karena syarat adalah, karena mualat adalah rukun ya. Nah tapi Syekh Ramli itu bilang katanya syarat mualat itu bukan rukun, nah gitu ya. Nah tapi dia punya alasan nanti. Tapi bagi jumhur ulama yang bilang syarat adalah rukun di dalam salat, maka yang namanya salat itu harus dikerjakan secara terus menerus dari takbir sampai salam, nggak boleh terpisahkan. Bagaimana dengan yang syarat? Bagaimana yang mualat itu dianggap sebagai syarat? Berarti dia nggak masuk dalam rukun. Kalau dia nggak masuk dalam rukun, berarti dia ada di luar rukun itu, di dalam pekerjaan itu sendiri. Contoh wudhu, mandi itu tidak diwajibkan dan tidaklah rukun berkelanjutannya satu paket mandi harus selesai atau satu paket wudhu harus selesai, tidak ya. Bedanya mandi boleh batal, boleh kentut gitu misalnya, tapi kalau wudhu nggak boleh kentut kalau tidak dikerjakan secara mualat. Contoh begini, jam 8 kita wudhu ya, jam 8 kita wudhu, basuhnya muka doang,
Udah selesai basuh muka. Jangan diterusin udah. Jam 8, jam 9 basuh tangan dua-duanya. Jam 9. Ya. Nah, tuh dari jam 8 sampai jam 9 enggak kentut tuh, enggak boleh tuh, ya. Antara basuh muka, basuh tangan jam 8 jam 9 enggak boleh kentut. Jam 10 basuh usap pala sama kuping. Ya. Jam 11 basuh kaki kanan. Jam 12 zuhur basuh kaki kiri. Boleh itu begitu. Wudu diketengin begitu, ya. Wudunya diketeng-keteng, dipisah-pisah. Tapi dengan syarat dari jam 8 sampai jam 12 wudu terakhir tidak boleh batal. Kalau bisa silakan, nggak apa-apa, ya. Pas udah zohor gitu misalnya, tinggal basuh kaki kiri aja yang belum, ya kan? Udah sholat, udah habis gitu. Tapi kalau mandi junub, ya, itu tidak wajib, tidak syarat mualat tidak wajib karena dia bukan syarat, dan dia juga tidak menjadi batal karena adanya hal-hal yang membatalkan seperti batalnya wudu, kentut, kencing, BAB, ya kan, itu enggak batal. Bersentuhan dengan istri kembali itu enggak batal, yang penting bukan jimanya, ya. Kalau jima lagi ya batal lagi kalau gitu. Nah, sekarang orang mandi ini, ya, yang laki dah sama bininya berhubungan, ya. Selesai berhubungan dia mandi, itu yang diniatin cuman kakinya doang, ya. Maklum nih masih tinggal di rumah mertua nih, ya kan. Kalau tiap saat mandi pala basah melulu, ya kan, mertua curiga, ya kan. Basahin tuh kaki, ya kan. Udah, mau sambil buang air kayak mau kencing kayak, yang dibandiin, yang diniatin mandi cuman kaki dah, sepanjang kaki itu dari pangkal paha ke bawah. Niatnya sama seperti biasa, nawaitu rafa'al hadasil akbar fardhan lillahi ta'ala. Udah guyurin kaki aja, udah, ya. Nah, ntar kalau ada terasa pengen kencing, pengen buang air lagi, badan dah, ya kan, basahin gitu. Kan tetap paling kebasah kan kalau begitu kan? Nah, itu. Ntar mau sembahyang zuhur, namanya kita wudu kan, ya kan? Nah, kan ketahuan jadi masalah kalau pala basah juga, baru basahin pala gitu. Niatnya nggak usah diulang lagi, cukup udah niat yang tadi yang pertama saja, ya. Niat yang pada waktu membasuh kaki aja begitu, kaki dua-duanya basuh, niat dari situ. Nawaitu raf'al hadasil akbar fardhan lillahi ta'ala, saja aku mandi hadas besar fardhan lillahi ta'ala. Ntar belakangannya mandi badannya, dan ntar siangnya lagi mau sholat itu basuh palanya begitu seluruhnya, udah nggak usah niat lagi, ya. Karena mandi hadas besar tidak diwajibkan mualat, ya. Wudu juga tidak diwajibkan mualat. Bedanya kalau wudu, andaikan tidak dikerjakan secara mualat, tapi wajib menjaga jangan sampai batal. Kalau mandi, ya, dia tidak ada batal gara-gara mengalami sesuatu yang batal untuk wudu, ya. Buang air kecil, buang air besar, buang angin, bersentuhan dengan perempuan gitu misalnya, itu tidak menjadikan mandinya batal. Mandinya bisa berlanjut, ya, mandinya bisa berlanjut, ya, mandinya tidak batal kecuali melakukan hubungan badan lagi, ya baru batal lagi, ya. Kalau batalnya sebagaimana batalnya wudu, itu tidak batal, ya. Ini jumhur ulama bilang begitu. Nah, sekarang apa yang dimaksud dengan Syekh Ramli bahwa mualat bukanlah syarat, bukanlah rukun di dalam sholat, tapi dia adalah syarat. Nah, gambarannya bagaimana jadinya? Wasawwaraha al-imamu, dan Imam Ar-Ramli menggambarkannya bi alla yutawwila ruknal qasir. Nih, ya, bahwa orang yang sholat tidak boleh memperpanjang rukun-rukun yang pendek. Rukun pendek diantaranya i'tidal, ya. Yang rukun nanti ada yang sunnah, yaitu ab'ad, yaitu pada tahiyat awal, kemudian duduk yang rukun lagi duduk antara dua sujud, ya. Itu nggak boleh diperpanjang di situ, ya. Kalau ruku dipanjangin boleh, terus sujud dipanjangin boleh, dua sujud tuh boleh dipanjangin, ya. Tapi duduk antara dua sujud
ya i'tidal 2 rukun, terus tasyahud awal itu sunnah ab'ad, tidak boleh berlama-lama di situ. Bahkan sampai kemarin kita bahas tuh ya, membaca salawat kepada keluarga wa ala alihi itu tidak disunnahkan di dalam tasyahud awal karena dianggap memperpanjang katanya. Ya, jadi bacanya tahiyatul sampai Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Udah sampai di situ. Ya, naik lagi buru-buru untuk rakaat ketiga gitu. Nah, ini menurut Imam Ramli semua rukun yang pendek baca apa adanya, tidak boleh ditambah-tambah lagi, ya, gitu. Fatatwiluhu qati'un laha, ya, maka memperpanjang ya rukun pendek qati'un laha itu dianggap memutuskan mualat, ya. Jadi kalau kita misalnya sami Allahu liman hamidah, ya, di situ kita tambahin di i'tidalnya, ya, bukan di kunut. Kunut nanti sama i'tidal kan beda. Nah, di dalam i'tidal kita baca itu doa lah segala macam, tapi masuk kategori i'tidal. Maka itu menurut Imam Ar-Ramli memutuskan salat namanya, atau memutuskan mualat kalau begitu. Kalau mualatnya putus, salatnya juga putus kalau begitu. Batal artinya kalau gitu, ya. Kenapa tuh? Ya, memanjangkan rukun yang pendek, ya, memutuskan mualat li ziyadatihi fis salati, karena dia menambahkan sesuatu di dalam salat ma laisa minha, yang bukan bagian daripada salat. Lakin laisa fihi bayanu dhabtituli, akan tetapi di sini tidak ada penjelasan tentang, ya, ketentuan memanjangkannya itu apa tuh gitu, ya. Jadi di dalam i'tidal misalnya itu manjangin i'tidal maksudnya apa? Ya, apakah sekedar berdiri doang lama-lamain, atau ditambahin dengan doa-doa kali begitu, ya, atau menggabung semua doa i'tidal yang Nabi punya termasuk yang sahabat punya. Itu kadang-kadang beda-beda tuh. Kalau kita baca fiqh sunnah di sana ada tuh, ya. Nabi baca di waktu i'tidal ini ada tuh, ya. Lebih dari 3 tuh bacaannya, ya. Umar juga katanya punya begitu. Nanti kunut juga beda-beda lagi tuh, ya. Nah, maka di sini setiap ada rukun yang dinyatakan pendek tidak boleh dinyatakan atau diperpanjang, termasuk duduk antara 2 sujud. Itu yang dimaksud bahwa oleh Imam Ar-Ramli mualat bukanlah rukun daripada sholat. Beliau menyatakan demikian. Maksudnya adalah setiap orang yang sholat dilarang memperpanjang rukun-rukun pendek. Rukun pendek diantaranya tadi i'tidal, duduk antara 2 sujud, atau ada sunnah abadnya yaitu tasyahud awal. Itu nggak boleh dipanjang-panjangin, sesuai dengan rapinya, abisin, udah selesai di situ, ya. Nggak boleh ditambah-tambah lagi. Wahaka al-Khawarizmi, dan Imam al-Khawarizmi meriwayatkan anil ashabi, dari ashab Imam Syafi'i, anna dhabitahu, bahwa ketentuannya ayyuhiqal i'tidal bil qiyam li qiraatil Fatihah, bahwa i'tidal disamakan dengan berdiri ketika membaca suratul Fatihah, ya. Fatihah itu kalau baca yang paling cepat dah, ya, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin sampai waladhdallin, itu udah sangat panjang. Nggak boleh i'tidal disamain dengan Fatihah. Nah, menurut Imam Al-Khawarizmi, kalau orang baca i'tidal sepanjang bacaan Fatihah, maka mualatnya putus kalau begitu. Kalau mualatnya putus, sholatnya juga batal. Tuh, gambarannya seperti itu. Kalau Syekh Ramli tadi nggak menggambarkannya itu, kira-kira maksudnya memperpanjang yang pendek itu apa. Nah, kalau Al-Khawarizmi menggambarkan tidak boleh membaca i'tidal sepanjang bacaan suratul Fatihah. Tuh. Terus wal julusu baina sajdataini bi julusit tasyahhudi.
dan menyamakan duduk antara dua sujud dengan duduk tasyahud. Ya, jadi baca Rabbighfirli tidak boleh selama bacaan tasyahud, terutama tasyahud akhir. Ya, kalau tasyahud awal kan itu katanya bukan rukun, ya, dia sunnah abad katanya. Maka menyamakan bacaan Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wa'afini wa'afani disamain dengan baca tasyahud. Apalagi baca tasyahudnya lengkap tuh, ya, sampai fil alamina innaka hamidum majid, tambah lagi Allahumma fil lima qaddamtu dan seterusnya, ya, akhirnya panjang. Yang bacaan Rabbighfirli seharusnya tidak panjang, sepanjang bacaan tasyahud, maka itu dianggap oleh Imam Al-Khawarizmi sebagai bentuk pemutusan mualat. Ya, yang begitu bisa jadi akibatnya memutuskan mualat yang menjadikan juga batalnya sholat. Ini orang kalau kagak ngaji nih enak dah nih, wah, dianggap kalau bacaannya panjang cakep ya gitu. Dianggap kalau bacaannya panjang tuh mantap dah, orangnya sembayangnya seolah hebat bang. Saya pernah tuh sembayang di Al-Anwar tuh, jalan nih benar-benar tuh. Saya membaca Fatihah, membaca Sabihisma, membaca Hal Ataka, belum ruku-ruku juga. Sembayangnya sembahyang zuhur sih begitu. Ini orang sembahyang sampai segini panjangnya apaan yang dibaca sih gitu. Andai kan bacaan saya cepat tuh, ya, Sabihisma rabbikal a'la tetap aja itu udah panjang karena udah saya baca 2 surat, ya, yang semestinya tuh sholat Jumat rapi itu. Dia baca Fatihah aja kagak rapi begitu tuh Imam. Masya Allah, ini orang ya. Ilmu dari mana itu yang kayak begitu, ya. Jadi imam jangan kayak begitu, ya. Nabi, ya, tidak pernah ngomelin satu sahabat pun yang sembayangnya cepat. Cari hadisnya, kasusnya, kalau ada sahabat jadi imam sembayangnya cepat diomelin Nabi, hebat kalau ketemu. Tapi kalau kita cari hadis yang di sana Nabi bahasanya ngomelin nih, ya, Nabi ngomelin gara-gara sahabat baca sholatnya panjang, ada itu begitu. Artinya kalau begitu apa? Sembahyang cepat nggak apa-apa, ya. Sembahyang cepat itu nggak apa-apa. Nabi nggak ngomelin. Sembahyang panjang-panjang, sembahyang lama-lama, Nabi ngomelin. Yang ngomelin Nabi itu, bukan kita jadinya. Kalau kita kan udah gak gitu kalau begitu ya, sembahyang lama banget, ya kan. Dan namanya orang kan kepentingannya beda-beda. Coba dah kalau yang orang lagi sakit perut, lagi kentut melulu, ya kan? Udah 17 kali kentut, belum rapi-rapi terus. Udah 17 kali nahan, kita lagi sakit perut mulu, lagi masuk angin gitu, kan nahan juga kan kalau begitu kan, karena daripada batal mulu, kita tahan 17 kali nahanin. Itu imam masih belum juga waladolin, ya kan? Kemana itu yang dibaca? Berarti yang kayak begitu tuh biar dia alim, dia apa namanya, dia kagak tahu diri kalau begitu, ya. Punya ilmu tapi belum tentu punya adab kalau begitu, ya. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani lebih mendahulukan adab daripada ilmu. Sebab iblis juga ilmunya banyak, ya. Iblis ilmunya banyak, iblis itu alim. Iblis juga sebenarnya layak disebut dengan arif billah, ya, karena dia kan bisa dialog sama Allah, ya. Allah juga ngomongnya sama iblis begitu. Ya iblisu, iblis dipanggil. Kalau saya manggil teman-teman dengan namanya, kan berarti saya kenal, dia juga kenal nama saya. Ya iblisu ma mana'aka antas juda lima khalaqtu biyadai. Hai iblis, apa yang mencegah kamu untuk sujud kepada makhluk yang saya ciptakan dengan tangan saya? Kan ngomong tuh namanya Allah sama iblis, ya kan? Di kampung kita, kiai mana yang pernah ngomong sama Allah? Ada? Cari dah yang udang-udangnya itu selebar Vespa, pernah nggak dia ngomong sama Allah, ya kan? Kagak, nggak ada, ya. Jangan belagu-belagu, kalau mau ngelawan iblis tuh hebat, kalah dah kita pokoknya kan, baru ngelawan iblis tuh, ya kan. Nah, jadi iblis tuh pinter, iblis itu ilmunya banyak, imannya kepada Allah, iblis nggak ada yang ragu, orang dia langsung biasa di alam. Kita kan palingan Allahumma aja kan. Sepanjang-panjang kita sujud, sepanjang-panjang kita berdoa, sepanjang-panjang kita sebut Allahumma, kita sebut Allah Rabbi, nggak pernah kita lihat atau kita berdialog dengan Tuhan langsung, ya. Kalau iblis langsung dialog, ya.
Rabbi fanzirni ila yaumi yub'atsun. Tuhanku, ya, kan dialog kalau begitu. Tuhanku, fanzirni, tolong dong, ya, tunda kematian saya ila yaumi yub'atsun, sampai nanti manusia-manusia dibangkitin. Bukan lagi kiamat, ya, bukan lagi kiamat. Umur iblis itu sampai nanti manusia dibangkit. Yang namanya kiamat sampai dibangkitin mana duluan? Kiamat dulu. Iblis mintanya sampai hari kebangkitan. Berarti kiamat iblis masih lewat, ya, kemungkinannya. Baru iblis mati kalau seandainya manusia sudah dibangkitkan. Baru sama-sama dimatikan pada waktu itu. Lalu Allah tolak iblis? Enggak, ya, Allah terima. Oke iblis, ya kan, saya terima doamu. Bayangin itu, ya kan, iblis kalau kita bilang sebagai makhluk yang jahat tuh, ya kan, diterima doanya sama Allah, ya kan keren banget, ya kan. Berarti iblis pinter, iblis hebat, ya. Kiai yang di sini siapa dah pokoknya, yang dipanggil apa juga, guru kah, tuan mulia kah, tuan guru kah, saya kagak yakin kalau dia pernah dialog sama Allah, ya kan. Andaikan iblis tuh ada gitu dan disuruh cium tangan, nah, kudu tuh kita cium tangan sama iblis gitu, ya kan, kalau gitu kan. Tapi kebetulan sih memang kita diperintahin untuk menjadikan iblis sebagai musuh, ya udah, ya, jadi musuh. Tapi kalau seandainya iblis itu disuruh teman kita gitu, nggak boleh kita lancang sama iblis. Wah, dia orang arif billahnya luar biasa sekali, ya kan. Tapi ya udah, karena semuanya memang Allah udah atur, iblis harus jadi musuhnya Adam dan keturunannya, ya udah berlaku seperti itu. Walaupun iblis itu makhluk yang sangat alim, tapi adabnya nggak ada. Nah, orang alim tapi nggak ada adabnya, sama dengan ente ya yang ngomong. Itu begitu. Hati-hati, makanya kita jangan sampai sembarangan gitu. Nah ini ya, jadi ketentuan oleh Imam Khawarizmi, jangan menyamakan i'tidal dengan bacaan Fatihah, jangan menyamakan duduk antara dua sujud dengan duduk tasyahud, ya. Duduk tasyahud itu biar sampai Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad juga bacaannya lebih panjang itu, ya. Kalau Rabbi firli kan pendek-pendek, Rabbi firli warhamni wajburni warfani warzuqni wa'afini wa'afani, ada 7 kata pendek semua. Tapi giliran tasyahud, tahiyatul mubarakatuh salatu thayyibatu lillah. Tadi udah saham itu yang bacaan tadi, ya kan. Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, panjang udah. Kalimat-kalimatnya udah panjang. Kalau seandainya kita baca tasyahud dari tahiyatul sampai ya asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, bacaan Rabbil firli mungkin ada 3 kali lipat di situ tuh, ya. Andaikan kita membaca Rabbil firli sepanjang at-tahiyat, ya, maka itu menurut Imam Khawarizmi sudah dianggap memutuskan mualat. Walaupun akhirnya beliau berdua ini kelihatannya tidak menyatakan mualat bukanlah rukun, tapi karena mualatnya putus, bisa jadi akibatnya salatnya juga menjadi putus juga. Kalau salat dianggap dinyatakan putus, salatnya juga dinyatakan batal, jadinya itu begitu. Nah, ini perlu banget ini kita jaga-jaga, terutama imam, ya. Jangan sampai kita, ya, bahasanya salat seenak waduk kita begitu, ya, mesti ada ilmunya juga. Jangan sampai akhirnya kita tersalahkan begitu. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin, hifdzal mursalin wa sana'atal malaikatul muqarrabin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa 'allimna ma jahilna. Allahumma ij'alna wa auladana banatina wa dzurriyyatina min lahmi wal khair. Wa la taj'alna wa iyyahum min al-syarri wa dhurra qulubana qulubahum arifin. Wahdina wa iyyahum siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.